Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat afiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di Islam Penuh Cinta kita akan ngobrol topik yang menarik yang mungkin juga relate sama kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini kita akan ngobrol salah satu sifat, yaitu sifat hasud dan konsekuensinya. Sifat hasud, apa itu maksudnya ya Pak Ustadz? Ya ini untuk kayaknya ini penyakit hati, salah satu penyakit hati yang tentu perlu kita waspadai, perlu kita hindari juga Pak Ustadz agar kemudian tidak menjadi salah satu sifat di diri kita sebagai seorang muslim. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga Mbak Tiara, semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah terus mengalir kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang hasud dan konsekuensinya. Apa itu si hasud? Hasud ini salah satu sifat yang menjadi penyakit dalam hati kita. Kalau penyakit fisik, insya Allah kita akan ngerasa itu. Tapi kalau penyakit hati, terkadang kita nggak ngerasa. Lah hasud ini kalau didefinisikan adalah tamanna zawalan ni'mati an sahibiha sawaun kanat ni'matu dinin aw dunya. Sifat hasud itu adalah sifat yang kita pengen nikmat yang dinikmati oleh orang lain itu hilang. Atau bahasa gampangnya SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nah, itu hasud. Artinya ketika ada orang-orang yang memperoleh kesuksesan, dia sangat tidak suka. Pengennya kesuksesan itu ya hilang dari orang itu. Atau ditinggal atau mungkin seharusnya dia yang merasakan nikmat itu. Dan sifat hasud ini adalah pertama kali yang menyebabkan iblis itu enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, ternyata aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka tidak mau, enggan untuk mengikuti perintah itu dan ia menyombongkan diri. Kenapa iblis tidak mau? Karena ada sifat hasud dalam dirinya. Ia merasa bahwa dia ini lebih senior dari Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak, terus sujudnya lebih banyak. Tapi kenapa kok harus sujud? Sujud bukan arti menyembah ya, taat, tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia hasud, nggak terima itu, maka dia nggak mau, menolak, bahkan sampai menyombongkan diri. Lah sifat sombongnya itu berawal dari hasudnya itu. Ini yang terjadi di surga saat itu. Kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Kan pelajarannya buat kita, iblis yang sudah berada di dalam surga itu pun akhirnya diusir oleh Allah karena punya sifat awalnya hasud yang kemudian naik peringkat menjadi sombong itu. Lah kemudian dalam kehidupan dunia orang yang pertama kali punya sifat hasud adalah Qabil. Qabil ini putranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika ia tidak terima dengan keputusan Nabi Allah Adam, ketika saudaranya yaitu Habil dinikahkan dengan orang yang kalau dalam bahasa sekarang itu Nabi Adam begini, pengen mensilang, yang cakep dinikahin dengan yang nggak cakep.
Nah, lah kemudian karena Qabil ini merasa cakep, merasa ganteng, masa sih saya dinikahkan dengan yang tidak cantik? Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya dia hasud dengan saudaranya yang namanya Habil. Sampai akhirnya karena sifat hasudnya itu timbul kejahatan maksiat yang selanjutnya, yang lebih besar yaitu membunuh. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah itu, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Karena didorong oleh sifat hasudnya itu, kemudian ia membunuh saudaranya dan ia termasuk yang benar-benar merugi. Artinya, hasud itu adalah sumber dari awal maksiat yang ada di kehidupan umat saat ini. Mulai dulu di surga ya hasud, sifat hasudnya iblis, yang di dunia ya sifat hasudnya Qabil, dan itu awal dari sifat hasud itu. Kemudian sifat hasud ini biasanya menghinggapi orang-orang yang punya kepentingan sama. Biasanya ya, mohon maaf ya, biasanya ya supir hasudnya ya sama supir. Kalau karyawan ya sesama karyawan. Kalau ustadz kalau perlu ya sesama ustadz. Ya biasanya ya hasud itu adalah sifat yang menghinggapi siapapun yang kadang punya kepentingan yang sama. Misalnya kadang kalau sama-sama anggota dewan, ya hasudnya ya sama anggota dewan. Nah itu sifat yang ada dalam diri kita, yang itu mungkin bisa siapa saja terhinggapi penyakit itu. Cuma kadang ada yang diperturutkan, ada yang tidak. Nah kalau yang ditahan, pada dasarnya sifat hasud itu semua kita punya. Semua kita semua, iri itu punya. Cuma ada yang diperturutkan dengan berusaha untuk menjatuhkan orang yang dikehendaki itu, tapi ada yang ditahan. Nah, sebisa mungkin kita ya harus menahan sifat itu. Kita iri ngelihat kesuksesan orang itu, hampir semua orang ada rasa itu. Cuma seharusnya sifat iri itu bisa dikelola menjadi untuk mensupport kita agar bisa berprestasi seperti orang yang kita kehendaki itu. Bukan malah sebaliknya menjatuhkan. Nah, kalau menjatuhkan itu artinya sifat hasud yang diperturutkan. Maka dalam surah Al-Falaq itu juga ada kita bermohon pada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon pada Allah dari keburukan orang yang punya sifat hasud ketika hasud. Hasidin idza hasad, orang yang hasud ketika dia sedang hasud itu. Artinya begini, ada orang yang memang hampir semua kita tadi saya katakan punya sifat hasud, tapi ada yang ditahan. Lah kalau sedang ditahan sebetulnya nggak masalah. Tetapi yang berbahaya itu idza hasad, ketika dia sedang melancarkan hasadnya, irinya, dengkinya kepada orang yang dikehendaki, sehingga ia berusaha untuk menjatuhkan itu. Nah itu yang kita mohon pada Allah, agar orang-orang yang umpama ada yang hasud dengan kita, itu tidak melancarkan hasudnya dengan berusaha menjatuhkan kita. Tetapi seandainya kita berada di posisi orang yang dihasuti, orang yang diiriin, sebetulnya kita harus bersyukur. Karena berarti kita punya prestasi. Lah kalau kita tidak punya prestasi, apa yang dihasutin? Apa yang diiriin? Lah sebetulnya kalau ada orang yang iri sama kita, orang hasud sama kita, kita patut bersyukur, berterima kasih pada Allah bahwa ternyata saya punya prestasi sehingga orang kepengen seperti ini. Ternyata saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh dia. Ternyata nyatanya dia iri. Nah, kalau dalam posisi kita yang diiriin, kita yang dihasutin, ya bersyukur pada Allah. Tetapi kalau kita posisi orang yang hasud, ya sebisa mungkin kita tahan sifat itu, atau kita kelola sifat itu menjadi pensupport, menjadi penyemangat untuk kita berbuat, berprestasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan sampai hasud itu diperturutkan sampai kita menjatuhkan orang yang kita hasuti itu. Lah kenapa sifat hasud itu sangat dilarang dalam agama kita? Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW sampaikan, al hasadu yaqulu al hasanat kama taqulun nar al hatab. Sifat hasud itu bisa merusak, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti layaknya api yang menghilangkan atau menghanguskan kayu bakar. Betapa tidak tadi
kita ambil contoh ketika iblis diperintahkan oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Berawal dari sifat hasudnya, akhirnya timbul sombongnya. Akhirnya kebaikan iblis yang bertahun-tahun sekian lamanya semuanya hilang. Karena berawal dari sifat hasud itu. Kemudian Qabil, putra Nabi Allah Adam. Karena sifat hasudnya, akhirnya kebaikan yang ia lakukan akhirnya tertutup dengan pembunuhan yang dia lakukan. Maka bersumber dari hasud itu, orang akan bisa melakukan berbagai macam perilaku yang menyebabkan maksiat atau dosa. Betapa tidak misalnya, sama-sama orang berkarir di dunia yang sama. Yang satu lebih menonjol sementara yang satu punya sifat hasud. Dia akan mencari cara supaya menjatuhkan temannya itu. Dengan menyebar fitnah bisa jadi. Dengan menjatuhkan, merusak nama baiknya bisa jadi. Dengan dia sering menggibai bisa jadi. Jadi dari satu sifat akan menimbulkan berbagai macam dosa-dosa. Lah kalau dosa-dosa itu dilakukan, maka kebaikan yang dia lakukan akan tertutup dengan itu, akan terbakar dengan itu. Maka sabda Rasulullah, kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Lah lalu bagaimana kita mengidentifikasi sifat hasud yang ada dalam diri kita? Ya ini kembali lagi-lagi belajar seperti ini kan untuk membenahi diri kita. Makanya disebut dengan ilmu tazkiyatun nufus, ilmu cara untuk membenahi diri kita. Ketika dalam diri kita ada keinginan untuk memperoleh yang dimiliki oleh orang lain, itu tanda ada hasud dalam diri kita. Lah ketika hasud itu kita tahan sebaik sekuat tenaga, alhamdulillah. Syukur-syukur tadi bisa dikelola menjadi pensupport itu. Tapi kalau diperturutkan, ini yang berbahaya. Jadi identifikasinya apabila ada rasa pengen memiliki dan sampai pengen menjatuhkan, itu hasud yang diperturutkan. Tapi ketika ingin memiliki tapi ditahan, itu insya Allah hasud yang tidak beresiko apa-apa. Jadi ya sebisa mungkin, karena hasud itu pasti ada di semua kita, tapi sebisa mungkin kita tahan. Syukur-syukur dialihkan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan bahwa ternyata kalau dilihat dari sisi sifat iri atau mungkin perasaan tidak senang ketika melihat orang lain yang mungkin lebih sukses atau lebih bahagia mungkin dibandingkan kita, sebenarnya itu ada pada diri mayoritas hampir semua umat manusia ya Pak Ustadz ya. Perasaan yang mungkin bergejolak di hati ya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah tadi bagaimana kemudian kita bisa mengelola emosi kita dari sifat tersebut agar tidak menjadi perilaku yang negatif dan bahkan harapannya dengan mungkin ada sifat iri atau tadi merasa tidak senang itu menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian kita bisa lebih baik lagi daripada mungkin orang yang tadi awalnya kita iri terhadap orang tersebut seperti itu kan ya Pak Ustadz ya. Apakah kemudian Pak Ustadz semua hasud ini terkait semua hasud apakah ada pengecualian atau seperti apa? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Jadi intinya apakah ada hasud yang diperbolehkan, gitu ya. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sampaikan begini, la hasada fisnataini. Hasud itu sebetulnya semuanya tidak boleh kecuali dalam dua hal. Berarti ada dua hal yang hasud tapi diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi. Ada orang yang dikaruniai harta oleh Allah lebih dari hamba-hamba Allah yang lain. Tetapi hartanya itu dimaksimalkan untuk kemaslahatan, untuk perjuangan.
Jadi hartanya itu tidak dirasakan sendiri. Ada orang lain yang ikut merasakannya. Berarti kita boleh iri dengan orang yang seperti itu. Iya duitnya banyak tapi kedermawanannya ya luar biasa. Orang itu harta yang ia punya itu tidak dirasakan sendiri dan keluarganya, tapi dirasakan oleh banyak orang. Semakin banyak yang menikmati, yang merasakan manfaat dari hartanya itu, maka kita boleh iri atau hasut dengan orang seperti itu. Tapi hasut dari sisi yang positif ya. Tidak pengen menjatuhkan dia, tidak. Tapi pengen meniru dia. Ya Allah, dia kerja, saya ya kerja. Dia dikasih waktu 24 jam, saya ya sama. Tapi iya engkau karuniai harta yang seperti itu sehingga ia berbuat seperti itu, saya pengen seperti itu ya Allah. Lah ini hasut, iri, tapi iri yang diperbolehkan. Bahkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa sahabat wanita yang datang pada Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin demo ya. Ya Rasul, kalau laki-laki mah enak, dia bisa sholat Jumat, dia bisa turun ke medan perang. Saya iri, hasut dengan mereka ini ya Rasul. Mereka ya punya harta, bisa sedekah. Lah saya sebagai seorang wanita Jumatan nggak bisa, ikut perang nggak bisa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, wahai para wanita muslimah, kalian memang tidak bisa ikut di medan perang, tidak usah ikut sholat Jumat, tapi banyak amalan lain yang engkau lakukan yang nilainya sama dengan sholat Jumat, nilainya sama dengan ikut turun ke medan perang jihad di jalan Allah, yaitu dengan ngurus keluarga dengan sebaik-baiknya. Berarti ada sekelompok wanita yang saat itu hasut dengan laki-laki dari perempuan ya, dan ternyata Rasulullah memberikan solusi. Ada sesuatu yang bisa kalian lakukan dan nilainya sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi ada hasut yang pertama yang diperbolehkan, tentu dari sisi yang positifnya, yaitu ketika kita melihat ada seseorang yang hartanya melimpah ruah, tapi hartanya itu manfaatnya untuk banyak orang ya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah. Allah memberikan kepada orang lain yang punya keilmuan yang luar biasa. Kemudian orang tersebut memanfaatkan ilmunya itu wa yu'allimuha. Memanfaatkan ilmunya itu untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, ketika ada yang pertama tadi orang berharta dan hartanya manfaat untuk banyak orang, yang kedua ada orang yang berilmu dan ilmunya manfaat untuk banyak orang, ini kita boleh hasut tapi dalam sisi yang positif, ingin meniru dia. Hasut yang dikelola untuk memicu kita menjadi lebih bersemangat dalam bekerja, kalau kita ingin tadi punya harta yang seperti itu, atau mungkin belajar supaya memperoleh ilmu seperti orang yang kita hasuti, tapi lagi-lagi hasut dari sisi yang positif itu. Jadi ada dua hasut yang diperbolehkan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Pak Ustadz juga mencontohkan terkait dengan demo gitu ya Pak Ustadz, demo dalam tanda kutip perempuan ke Rasulullah terkait dengan kalau laki-laki bisa ikut perang, bisa sholat Jumat. Kalau kondisinya Pak Ustadz ketika perempuan mungkin merasa iri dengan laki-laki dalam beberapa hal, misal laki-laki tidak merasakan sakit menstruasi, kemudian juga hamil mungkin sekitar 9 bulan, kemudian juga lahiran ya Pak Ustadz, yang sebenarnya itu pahala yang luar biasa bagi seorang perempuan Pak Ustadz ketika menjalaninya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengolah rasa iri kita dengan membandingkan tersebut Pak Ustadz agar kemudian yang kita rasakan hanya positifnya aja. Jadi ketika kita menjalankannya lebih nyaman, lebih karena kita tahu ya? Lebih ridho karena kita tahu ada pahala besar yang menanti dengan setiap tahapan kita, apapun kodrat perempuan itu tadi Pak Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, ketika wanita, mungkin Mbak Tiara mewakili ya. Kenapa wanita harus mengalami menstruasi? Mengapa wanita harus mengalami rangkaian tadi itu mulai hamil dan sebagainya? Sebetulnya bagi yang mempunyai keilmuan yang cukup, ketika ia menstruasi, maka pahala yang diperoleh itu bisa tetap mengalir sama seperti saat tidak menstruasi. Misalnya ya, saat dia menstruasi tentu dia tidak sholat, tentu dia tidak bisa membaca Quran, tidak puasa. Tapi ketika ia tidak sholat, tidak puasa, walaupun nanti wajib qadha, tidak menjawab Quran dan lain sebagainya, dalam masa menstruasi yang umumnya kalau teori fikih itu 7 hari. Dalam teori fikih
itu selama 7 hari ia tidak melakukan rangkaian ibadah itu, tapi tetap ada pahala yang mengalir yang bisa diperoleh sama saat dia tidak menstruasi itu. Ada hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ketika seorang Muslim yang dalam kesehariannya melakukan satu amal soleh, kemudian ia terhenti karena ada uzur, termasuk menstruasi itu, maka hari-hari karena uzurnya itu ia akan terus dapat mengalir pahala yang sama saat dia tidak kena uzur itu tadi. Jadi walaupun misalnya ketika menstruasi seminggu atau 7 hari, maka pahala itu tetap jalan seperti saat dia tidak menstruasi itu. Kemudian saat mengandung, saat melahirkan, saat menyusui dan lain sebagainya. Ini 3 penyebab wanita menjadi ringking 1, ringking 2, ringking 3. Laki-laki ringking 4. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling aku hormati? Ibu. Kedua siapa lagi? Ibu. Ketiga lagi ibu. Baru bapak. Karena 3 ini yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki sekuat apapun, sehebat apapun. Nggak mungkin bisa mengandung, nggak mungkin bisa melahirkan, nggak mungkin bisa menyusui. Nggak bisa 3-tiganya. Makanya 3 ini menjadi penyebab wanita dimuliakan oleh Allah 3 tingkat dibanding dengan laki-laki. Maka anak, biar katanya emaknya itu cerewet, galaknya nggak ketulungan, ketika dia punya masalah larinya ke emak, ke bapak itu nomor sekian. Nah itu mungkin sudah dialami banyak orang kan. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita orang yang berbakti kepada bapak itu tidak seheroik, tidak sehebat dengan cerita orang berbakti kepada ibu. Makanya seorang ibu, seorang wanita muslimah dengan berbagai macam kendala, keterbatasan yang ditakdirkan oleh Allah, maka itu justru sebetulnya menjadi nilai lebih bagi wanita itu sendiri, bagi yang menguasai ilmunya. Kalau yang nggak tahu ya hawanya ngeluh aja. Lahiran berat, lahiran mengandung berat, lahiran katanya taruhannya nyawa, ya, menyusui gitu sabar dan lain sebagainya. Dan itulah sebetulnya nilai perjuangan yang luar biasa. Itu nilai jihad, berjuang, pahala yang tidak bisa diraih oleh laki-laki siapapun. Seorang ustadz, kiai, bahkan nabi pun nggak bisa kok ya. Itulah seharusnya yang patut disyukuri bagi wanita-wanita muslimah, karena itu memang takdir Allah. Walaupun tadi dalam hati iri pada laki-laki, oke, memang dari satu sisi dia iri, tetapi satu sisi sebetulnya bagi orang yang ikhlas, ridho, Allah sudah memberikan peluang untuk memperoleh kelebihan daripada laki-laki itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau itu dari sisi kemudian mungkin orang yang merasa iri dengan orang lain ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau orang yang kemudian merasa sepertinya ada yang iri atau mungkin tidak suka dengan dirinya ya Pak Ustadz ya, dari sisi yang berseberangan, bagaimana menyikapi orang-orang yang mungkin yang melihat rasanya iri atau mungkin bahkan ada perilaku yang ingin menjatuhkan dirinya. Bagaimana agar kita tetap dalam ketentuan Allah ya Pak Ustadz, pada akhirnya tidak mendendam atau bahkan malah ikut jadi berperilaku negatif nih Pak Ustadz ya. Ya. Terkadang ketika kita ini ada orang yang kita curigai, kita berprasangka buruk kepada orang itu, kayaknya dia itu nggak suka sama saya. Lah kalau itu kok diperturutkan, malah jadinya efek negatifnya ke kita. Kita akhirnya suudon kepada dia. Dia melakukan apa, kita suudoni dulu, kita buruk sangka, padahal mungkin dia itu tujuannya nggak ke sana. Tapi kita udah berprasangka buruk, dia akan mencelakai kita. Mungkin ketika kita, mohon maaf, ada musibah atau apa, kok kebetulan digabung-gabungkan kok kayaknya langsung kita tujuannya ke sana. Akhirnya timbulnya malah fitnah. Jadi ketika kita merasa ada orang yang berseberangan dengan kita, orang iri, hasut, omar kita, kok itu kita perturutkan, itu efek negatifnya malah kembali ke kita. Seandainya ada kita sadar atau kita tahu dari informasi orang lain bahwa orang itu hasut, iri pada kita. Mungkin di segmen sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, kita patut bersyukur. Ketika ada orang iri dengan kita, orang hasut dengan kita, berarti kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang hasut atau iri itu, entah dari sisi prestasi, sisi mungkin ya dari keuangan dan lain sebagainya. Asal jangan
informasi yang nyampe ke kita bahwa orang itu nggak suka dengan kita follow up, kemudian kita luapkan, justru malah dengan membalas akhirnya 11-12. Ya nggak ada baik-baiknya. Jadi ya harusnya kita bersyukur ketika ada orang yang iri dengan kita, berarti kita punya prestasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan tentu terima kasih pemirsa Sinpo TV. Semoga Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat bagi semua pemirsa Sinpo TV. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.